Nama saya Anissa Deswika Saputri. Perkenalkan, nama saya Ciariko Tresnawati. Nama saya Famardianti. Nama saya Cici Septianti Kusuma. Sejarah perkembangan e-commerce. E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman. Menurut riset Forest, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga 12,2 miliar pada 2003. Menurut laporan yang lain, pada bulan Oktober 2006 yang lalu, pendapatan retail online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai 1,4 triliun US dollar pada tahun 2011. Istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial seperti penggunaan electronic data interchange untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik. Kemudian, dia berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, yaitu perdagangan web. Pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web melalui server aman. Protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. Pada awalnya, ketika web mulai terkenal di masyarakat, pada tahun 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar 4 tahun kemudian protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara 1998 dan 2000, banyak bisnis di Amerika Serikat dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri telah ada sejak tahun 1996 dengan berdirinya di Viacom Intrabumi sebagai perintis transaksi online. Wahana transaksi berupa mall online yang disebut di mall ini telah menampung sekitar 33 toko online. Produk yang dijual bermacam-macam mulai dari makanan, aksesoris, pakaian, produk perkantoran sampai furniture. Sebagai commerce service provider pertama di Indonesia, CommerceNet di Indonesia menawarkan kemudahan dan melakukan jual beli di internet. Dalam dunia e-commerce terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari e-commerce yaitu melebarkan jangkauan global, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan supplier management, dan menurunkan biaya operasional. Sedangkan kekurangan dari e-commerce tersebut yaitu adanya pencurian data rahasia, adanya hacker, kurangnya kepercayaan karena fasilitas yang tidak memadai, dan kerugian yang sangat besar. E-commerce dalam hubungan dengan hukum kontrak. Salah satu bidang yang banyak tersentuh dengan adanya transaksi via e-commerce adalah bidang hukum kontrak. Hal ini adalah wajar, mengingat kebanyakan dari deal bisnis, termasuk bisnis lewat e-commerce ini didasari oleh suatu kontrak bisnis. Bidang-bidang dan hukum kontrak yang tersentuh dengan e-commerce ini antara lain 1. Ada dan tidaknya penawaran. 2. Ada dan tidaknya penerimaan. 3. Ada dan tidaknya sepakat. 4. Jika ada sepakat, sejak kapan mulai ada. 5. Keharusan kontrak tertulis dan tanda tangan tertulis. 6. Masalah pembuktian perdata. 7. Bagaimana mengetahui para pihak dan kecakapan berbuat para pihak. 8. Perumusan kembali wan prestasi. 8. Perumusan kembali masalah wan prestasi. 9. Perumusan kembali masalah force measures. 10. Ganti rugi yang bagaimana yang cocok untuk kontrak e-commerce. 11. Masalah kontrak berat sebelah dan kontrak baku. Masalah-masalah tersebut sebenarnya merupakan ruang lingkup hukum kontrak.
Mestilah terdapat peraturannya dalam suatu perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang berwenang dan hukum yang berlaku dan pengadilan yang berwenang. Seringkali proses e-commerce ini melibatkan para pihak dari negara yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan masalah adalah hukum mana yang berlaku di antara kedua negara tersebut. Jika ada persengketaan dan pengadilan, mana yang berwenang. Hal ini penting diketahui mengingat tentang e-commerce ini. Hukum negara yang satu berbeda dengan negara yang lain. Yang jelas, setiap tindakan yang membawa akibat hukum seperti kegiatan dalam hubungan e-commerce ini haruslah ada hukum yang mengaturnya. Dalam kegiatan hukum ini mana yang berlaku? Berlakulah prinsip-prinsip hukum sebagai berikut. 1. Jika ada pihak melakukan pilihan hukum, choice of law, dan atau pengadilan yang berwenang dalam kontraknya, maka hukum pengadilan yang dipilih tersebut yang berlaku. 2. Jika terhadap bidang e-commerce sudah terdapat perjanjian internasional dan di negara yang bersangkutan berlaku perjanjian internasional, maka perjanjian internasional tersebut dianggap harus berlaku. 3. Jika tidak ada pilihan hukum atau pengadilan dan perjanjian, maka berlakulah prinsip-prinsip perdata hukum internasional dari kedua negara tersebut. Persentuhan dengan hukum bidang lain. Meskipun peraturan undang-undang yang jelas termasuk dalam ruang lingkup hukum bisnis, tetapi e-commerce banyak bersinggungan dengan cabang hukum lain. Cabang hukum lain contohnya 1. Hukum komputer, hukum kontrak, hukum perlindungan konsumen, hukum anti monopoli dan persaingan curang, hukum pembuktian, hukum tentang telekomunikasi, hukum pajak, dan hukum tentang dan hukum tentang pembayaran via kartu kredit. Kekuatan alat bukti. Salah satu yang sangat menjadi masalah tentang e-commerce adalah bahwa proses e-commerce belum dapat diakui secara konvensional, yang diakui oleh hukum pembuktian perdata seperti yang diatur oleh KUH Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata maupun pembuktian pidana dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana atau KUHAP. Beberapa prinsip hukum yang bersentuhan dengan e-commerce dan mestinya diakui oleh sektor hukum pembuktian sebagai berikut. 1. Semua informasi elektronik dalam bentuk elektronik mestinya memiliki kekuatan hukum, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian. Dengan demikian, data elektronik mestinya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dokumen kertas. 2. Kontrak yang dibuat secara elektronik mempunyai akibat hukum dan kekuatan pembuktian yang sama dengan kontrak yang dibuat secara tertulis. 3. Tanda tangan elektronik mestinya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan tanda tangan tertulis. Akan tetapi, paling tidak terhadap kontrak-kontrak penting, keharusan tertulis dan tanda tangan para pihak sampai kapanpun masih diperlukan. Hal yang tergolong dalam bentuk kontrak tersebut adalah 1. Kontrak pembelian benda tidak bergerak, 2. Pembelian surat berharga, 3. Hibah, 4. Wasiat, 5. Surat kuasa, 6. Dokumen kepemilikan, 7. Jaminan hutang, dan 8. Kontrak dalam hubungan dengan hukum keluarga. Di sini saya akan menjelaskan tentang transfer dana secara elektronik dan juga internet privasi. Transfer dana secara elektronik merupakan transfer dana di mana satu atau lebih bagian dalam transfer dana yang sebelumnya menggunakan warkat, kemudian diganti sedikit demi sedikit menjadi elektronik. Warkat merupakan alat pembayaran non-tunai seperti
cek, bilet giro, wesel bank, nota debit, dan juga nota kredit. Dan yang termasuk dalam pembayaran elektronik merupakan kartu kredit, kartu debit, dan juga e-money. Dalam internet dan juga e-commerce terdapat resiko, yaitu internet pirasi atau biasa disebut dengan pembajakan, yaitu penggunaan hak milik intelektual milik pihak lain yang digunakan secara pribadi tanpa izin dan melanggar hukum. Sekian penyampaian materi dari kami kelompok 6. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.